Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umar Hadi. Asal saya dari SD Nomor 2 Balikpapan Timur. Saya CGP Angkatan ke-9. Hari ini saya akan melakukan tugas demonstrasi kepastian, yaitu tugas 2.3. Di sebelah saya Vivi Nur Afifah sebagai coach di sini. Dan saya Andi Indrawijaya Aris sebagai coach. Baik, saya akan melakukan kegiatan ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Vivi? Waalaikumsalam Pak Umar, sehat alhamdulillah. Sehat. Hari ini kita akan melakukan coaching ya Bu ya. Saya sebagai observer akan menanyakan beberapa hal. Yang pertama Bu, bagaimana apakah kompetisi yang akan Ibu lakukan sebagai coach yang hari ini dikembangkan? Yang ingin saya kembangkan bagaimana memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, kemudian bagaimana bisa berkomunikasi dengan baik terhadap coaching. Baik, bagus sekali itu Bu. Selanjutnya itu pertanyaan kedua, kompetisi mana yang secara spesifik yang akan Ibu observer? Yang spesifik yang akan diobservasi mungkin tentang kemampuan saya dalam hal memberikan pertanyaan pada coach, apakah sudah bisa memberikan pertanyaan yang baik, kemudian bisa membantu menggali coach untuk bisa memenuhi kebutuhan dari permasalahan yang dihadapi. Oh iya. Terus pertanyaan ketiga ini Bu, menurut Ibu indikator apa yang supaya keberhasilan dari kegiatan ini yang bisa dilakukan? Ya, keberhasilannya otomatis dari kegiatan yang kita lakukan ini, coach bisa menemukan cara yang terbaik dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Mudah-mudahan nanti acara ini dalam kegiatan ini berjalan lancar Bu ya. Amin. Semoga Ibu sebagai coach dan Pak Ina sebagai coach mudah-mudahan berjalan lancar. Ya, silakan Bu Vivi lanjutkan. Oke, terima kasih Pak Umar. Sama-sama Bu. Assalamualaikum Vivi. Waalaikumsalam Pak Andi. Sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Pak Andi gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Iya, ada apa nih Pak? Ada apa? Sebelumnya maaf Bu ya, dan kegiatan Ibu, siapa tahu Ibu sibuk gitu. Iya, aman Pak. Alhamdulillah ini lagi free Pak. Jadi gini Bu, saya ini gimana ya, mau menceritakannya dari awal gitu. Ada apa kegerangan Pak? Jadi saya punya teman, kan di sekolah kami itu sudah ada jadwal sebagai pembina upacara ya. Tapi teman ini sudah 2-3 kali berputar, itu nggak pernah mau. Saya nggak tahu kenapa ya. Jadi akhirnya teman-teman itu biasa ngomong sama saya, kenapa sih kalau ibu itu dia jadwal pembina nggak mau? Kenapa sih Pandi? Nanti saya coba lah tanya seperti apa. Oke. Sebelumnya tujuan Bapak kesini atau harapan Bapak sebenarnya apa yang Bapak inginkan? Jadi tujuan saya kesini Bu, yang pertama silaturahmi Bu ya, supaya tetap panjang umur kita berdua. Kemudian yang kedua, mudah-mudahan dengan obrolan kita ini saya bisa mendapatkan solusi dan bisa memberikan masukan buat teman saya gitu. Oke, baik. Ya. Berarti saya ulang kembali, tadi ada temannya Bapak yang setiap dapat jadwal pembina selalu tidak mau ya Pak. Memang ketika beliau tidak mau itu biasanya apa yang dilakukan Pak? Biasanya itu Bu, kalau dia tidak mau biasa terlambat datang lah, kemudian biasa juga kalau hadir di sekolah tiba-tiba sakit perut lah, aduh. Jadi itu tadi buat teman-teman itu merasa kok setiap jadwalnya ibu ini kok ada aja halangan gitu. Tapi jadwal itu memang sudah terbuat ya, dan memang sudah jauh-jauh hari sudah dikasih tahu untuk jadwal-jadwal pembina siapa aja itu sudah Bu. Jadi jadwal itu sudah di-share sama ibu kepala sekolah di grup, kemudian kita ngeliat oh saya di minggu keberapa bulan ini, jadi sudah ada semua Bu. Tapi itu tadi saya lihat teman ini setiap jadwalnya itu anggaplah minggu ini hari ini pasti hari Senin itu terlambat, nanti sudah upacara baru datang. Ditanya, oh kenapa macet? Aduh banyak aja alasannya Bu. Oh tapi ketika unik sih ya, ketika yang seperti itu terjadi, itu sudah diketahui ya oleh teman-teman yang lain, pimpinan yang lain juga tahu kebiasaan-kebiasaan sudah, tapi teman-teman kayaknya nggak mau banyak bicara, soalnya dia kan guru senior Bu. Jadi istilahnya namanya mungkin guru senior lah, ya kita namanya kita muda, ya mau nggak mau sungkan untuk bertanya kenapa. Begitu. Tapi kalau dari pengamatan Pak Andi sendiri,
kira-kira kenapa guru tersebut tidak mau untuk dijadi pembina? Kalau saya lihat sih Bu, dari gerak-geriknya kayaknya ini dia kurang pede sih Bu. Soalnya dari kalau dia berbicara dengan siswa mungkin lancar Bu ya, tapi kalau dia berbicara dengan wali kelas itu biasanya dia keringat dingin atau bagaimana. Kalau saya lihat seperti oh mungkin karena ini kali, jadi mungkin gue gimana saya nggak tahu juga sih Bu. Kalau bilang Pak Andi dari gerak-geriknya mungkin kurang percaya diri. Iya. Memang gerak-gerik yang seperti apa sih yang ditunjukkan oleh ibu tersebut? Biasanya sih Bu, ibu itu kalau lagi ngobrol sama orang tua siswa, hanya tiba-tiba itu tangannya biasa langsung dilap pakai tisu lah, mungkin keringatan kali Bu, atau memberikan statement atau bagaimanapun dia akan berpikir aduh bagaimana ya, itu sih. Tapi kalau beliau itu guru mapel ya? Guru. Biasanya kalau yang Bapak lihat ketika dengan anak-anak di dalam kelas seperti apa? Karena kan otomatis kan ini pembina kan juga di depan anak-anak juga ya. Gimana proses beliau mengajar? Kalau di dalam kelas biasa aja sih Bu, biasa istilahnya ya sebagai guru mungkin sebagai siswa juga ya akrab aja sih, tapi ya itu tadi mungkin ada waktunya dia harus berpikir panjang kalau di depan anak-anak, tapi ada guru kan biasanya ada kepala sekolah, dia akan berpikir waduh kayak mana, tapi itu tadi kalau di depan siswanya lancar aja sih Bu. Kalau dengan teman-teman sejabat Pak, komunikasinya bagaimana? Lancar aja belum ya? Kalau cuma sekedar bicaranya nggak ada masalah gitu, tapi kalau untuk kayaknya berdiri di depan itu kayaknya agak susah sih Bu. Komunikasi dengan teman lancar banyak aja kan? Banyak aja Bu. Ya, tapi itu tadi ya, pada saat dia mungkin bertemu sama orang tua siswa ada yang perlu dipertanyakan, kayaknya dia selalu mungkin aduh masalah lagi itu bagaimana ya, karena dia kayaknya keringat dingin gitu Bu, dia sering bawa tisu itu kalau lagi ngobrol sering itu dia perhatikan sering keringat bilang gitu sih. Berarti sejauh ini beliau belum pernah menjadi pembina sama sekali? Belum pernah. Mungkin sebelum saya masuk saya nggak tahu juga sih Bu ya, karena beliau itu senior ya, tapi selama saya di tempat itu saya emang nggak pernah. Tapi ada aja Pak pengganti beliau ya, pasti tetap, ada ya standby ya. Jadi otomatis kepala sekolah itu akan mengarahkan yang di bawahnya lagi. Jadi yang di bawah itu akan beraduh saya lagi gitu. Padahal belum jadwalnya. Respon dari kepala sekolah sendiri bagaimana? Dia akan mencoba, kayaknya responnya sudah pernah dipanggil sih. Cuma saya nggak tahu apa yang dibicarakan di dalam. Iya. Itu tadi ya. Tapi Pak, beliaunya itu biasanya datangnya ketika memang sudah selesai upacara terlambatnya, atau pas masih di dalam prosesnya, atau lewat dari istilahnya kan ada tuh mana tahu beliau udah datang ketika sebelum amanat itu kan, kalau upacara amanat pembina upacara itu bagaimana itu beliau? Dia biasa di pertengahan. Jadi parkir motor mungkin dimatikan mulutnya pelan-pelan. Begitu selesai baru bapak boleh datang. Gitu. Mungkin dia sudah datang sebelum, karena kan pagar kita tuh HP kalau sudah upacara kan ditutup kan Bu, kita nggak tahu lah di luar seperti apakah ibu itu sudah datang atau bagaimana, kita nggak tahu, karena sering juga saya ada teman-teman mungkin terlambat, tapi kalau ibu ini memang sering seperti gitu. Tapi sebelumnya sudah pernah nggak Pak Andi ngajak ngobrol guru tersebut? Sudah Bu, sudah. Dia cuma bilang enggak apa-apa, nggak ada masalah, apa aja. Jadi kalau kita ngobrol sama beliau itu dia tetap mengatakan oh ya siap. Itu aja Bu. Kalau dari permasalahan itu Pak, apa yang bisa, kan Bapak sudah pernah komunikasikan, kemudian beliau mengatakan bahwasanya itu tidak ada masalah ya, berarti murni memang karena keterlambatan kalau versinya beliau ya tadi yang Bapak sampaikan. Terus kira-kira apa yang bisa Bapak lakukan, tindakan apa untuk bisa menghadapi teman yang seperti itu? Jadi mungkin saya akan mencoba komunikasi dengan yang sesama senior Bu ya. Mungkin karena ada, saya lihat di situ beliau itu punya teman dekat lah istilahnya, karena sesama senior mungkin saya akan coba ngomong kenapa ibu itu kok kalau waktunya jadwalnya jadi pembina kok nggak pernah, karena dia sering sama-sama si ibu itu. Gitu. Iya. Ada strategi lain selain itu Pak? Strateginya mungkin saya akan mencoba berbicara sama ibu kepala sekolah, istilahnya mendatangkan mungkin pakar-pakar istilahnya supaya rasa percaya diri kita itu bisa tumbuh. Jadi mungkin mengadakan pelatihan lah Bu ya. Saya akan coba komunikasi sama ibu kepala sekolah kalau bisa
dibuat satu pelatihan buat guru-guru di sekolah supaya istilahnya dalam hal bagaimana mengembangkan kepercayaan diri gitu. Menurut Pak Andi, apa efektif dengan memanggil narsum dari luar untuk menyampaikan pelatihan-pelatihan terkait yang seperti itu? Kalau saya bisa mengatakan efektif sih, karena dalam di satu sisi bukan cuma satu yang kena ya, tapi istilahnya pelatihan itu buat semua Buat gitu. semua. Jadi bukan cuma teman yang tadi, tapi semua juga teman-teman akan merasakan dampak bahwa oh seperti gitu ya kalau kita punya kepercayaan diri gitu. Oke, kemudian komitmen apa yang Bapak bisa lakukan dari rencana yang Bapak tadi sampaikan? Komitmen yang saya lakukan, saya akan mencoba mengajak teman-teman juga bahwa pada saat ada pelatihan kalau bisa semua hadir dan ibu itu pun hadir supaya semua bisa mendapatkan ilmunya. Ini luar biasa ini ya, keren banget. Kira-kira dukungan dari siapa aja nih yang Bapak butuhkan terkait rencana? Yang pertama kepala sekolah sudah Bu, kemudian teman-teman sejawat juga, kemudian saya juga berusaha komunikasi dengan komite sekolah Bu ya. Ya, saya tahu dari komite sekolah juga punya narsum yang istilahnya teman sendiri yang istilahnya mungkin masalah biaya tidak terlalu gimana, atau ada pakar lain dari situ ya, istilahnya oh ya nanti saya ngisi nggak apa-apa, nggak diberi ya honor bagaimana itu. Oke. Kalau berbicara strategi, kemudian harapan yang Bapak inginkan tadi, kira-kira kalau kita skalakan dari angka 5 sampai 10, itu bisa mencapai tujuannya sampai di skala nomor berapa ini? Kalau saya pikir di angka 9 kali. 9 ya? Ya, 9 mudah-mudahan ya itu tadi, karena mungkin teman-teman yang lain sudah terbiasa dan mudah-mudahan dengan adanya bulan itu ibu ini bisa merasakan bahwa oh ternyata selama ini saya salah tuh bagaimana gitu. Ini luar biasa ya. Dari apa yang sudah Pak Andi sampaikan itu sudah sangat ide yang bagus sekali. Kemudian kira-kira dari rencana yang Bapak sebutkan tadi, kapan mau Bapak mulai lakukan? Rencana minggu depan. Minggu depan, kenapa Ya. harus menunggu minggu depan? Soalnya sementara ini kami kan masih ulangan. Oh iya, Ya, betul. istilahnya setelah ulangan saya akan mencoba komunikasi dengan ibu kepala sekolah dan teman-teman. Oke, sebenarnya kalau lebih cepat lebih baik. Iya sebetulnya kan itu tadi Iya. kita masih fokus sama ulangan. Betul. Baik, nanti kalau memang Bapak sudah melakukan apa yang menjadi rencananya Bapak, kemudian ternyata memang efektif dan berhasil untuk bisa membuat guru tersebut mengalami sebuah perubahan, nanti kita sharing lagi ya Pak Oke, ya. siap. Kapan Bapak nanti punya waktunya, mana tahu kan saya juga bisa belajar juga dari itu, nanti kita sama-sama sharing terkait permasalahan itu ya Pak ya. Mudah-mudahan nanti saya aja. Iya betul. Saya kan kepo juga ya Pak ya, butuh apakah berhasil atau Ya, bagaimana dari rencana yang sudah Bapak lakukan. Siap. Luar biasa sekali. Bagaimana sekarang perasaannya Pak? Alhamdulillah Bu atas sharing-sharing tadi saya sudah bisa mendapatkan solusi sendiri bahwa dengan hal yang seperti itu saya akan mencoba memberikan hal yang seperti ini pada ibu tersebut. Iya, tetap semangat ya Pak ya, Siap. semoga berhasil Siap. bisa mencapai harapan yang Bapak inginkan. Siap. Sehat terus Pak Andi. Sama-sama Bu Bibi, sehat selalu. Oke. Assalamualaikum Bu Bibi. Waalaikumsalam Pak Andi. Alhamdulillah kegiatan coaching hari ini berjalan dengan lancar. Ada beberapa hal yang mau saya tanyakan kepada Bu Bibi, boleh nggak Bu Bibi? Boleh Pak, monggo. Ya, yang pertama Bu Bibi, apa yang sudah Ibu lakukan sehubungan dengan indikator capaian pengembangan dari diri yang Ibu inginkan? Ya, alhamdulillah Pak, saya sudah mencoba melakukan sesuai dengan alur Tirta, kemudian sudah berusaha memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, kemudian coachingnya juga bisa langsung menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Baik, terima kasih banyak Bu Bibi. Setelah ini yang kedua Bu Bibi, setelah saya melakukan observasi, bolehkah saya menyampaikan hasil observasi saya Bu Bibi? Boleh, silakan Pak. Bagaimana? Alhamdulillah tadi Ibu sebagai coach ya berjalan lancar, itu hasilnya luar biasa ya. Ibu memberikan pertanyaan sudah dengan alur Tirta ya, apalagi itu ada rasanya ya. Nah itu pertanyaan yang luar biasa yang sangat membantu Pak Indra dalam memecahkan masalahnya ya, luar biasa. Bagaimana setelah mendengar hasil ini Bu? Ya, alhamdulillah terima kasih sudah
Pak Umar sudah menyampaikan hasil observasinya tadi. Insya Allah ini akan menjadi catatan atau pembelajaran untuk saya pribadi supaya bisa menjadi coach yang lebih baik lagi dari ini. Bu, boleh nggak saya menanyakan kembali Boleh. ke apa lagi nih yang Ibu ingin kembangkan berdasarkan hasil yang proses yang Ibu sudah lakukan tadi? Saya ingin mengembangkan kemampuan empati, Pak. Dimana dengan saya bisa berempati, saya bisa membangun hubungan yang erat dengan coach. Kemudian coach bisa dengan nyaman bercerita dengan saya, karena bagaimanapun punya rasa empati itu kan upaya supaya hubungan bisa semakin baik ya Pak ya. Makasih banyak Ibu. Terus apa yang Ibu dapatkan dalam proses kegiatan kita pada hari ini, Bu? Yang saya dapatkan dalam proses kegiatan kita hari ini, saya mendapatkan umpan balik dari Bapak, di mana umpan balik dalam proses coaching tadi itu sangat penting dalam kemajuan saya, Pak. Untuk bisa menerapkan coaching bisa lebih baik di lingkungan sekitar saya, kemudian dengan rekan sejawat dan dengan murid saya juga. Ya, kan itu ini pengalaman kita ya, pengalaman Ibu, pengalaman Mbak Enda. Mudah-mudahan dalam kegiatan ini bisa memberikan bisa memberikan motivasi, bisa memberikan solusi apakah itu orang lain atau teman. Ya. Terima kasih nih. Ya, terima kasih juga Pak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.